Kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaannya. Istilah ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu dari kata oikos atau oiko yang berarti rumah tangga atau keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang, serta kekayaannya, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu untuk memperoleh barang atau jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dengan saling mempertukarkan atau menukarkannya dengan mata uang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang bekerja dengan berbagai cara. Contohnya seperti nelayan menangkap ikan, petani menanam tanaman, peternak memelihara ayam, kambing, sapi, dan berbagai jenis hewan lainnya. Salah satu kegiatan karakteristik individu masyarakat Indonesia yaitu dengan pekerjaannya sebagai seorang petani. Pada dasarnya pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya tukang kayu, nelayan, pengrajin bambu, penanam sayur, dan peternak. Yang berikutnya adalah tujuan produksi. Tujuan produksi memiliki 5 poin. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lainnya. Faktor produksi tenaga kerja yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi modal yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh, kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya ke pasar. Tujuan distribusi memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Dan yang ketiga, konsumen dapat barang yang dibutuhkan dengan mudah. Dan yang berikutnya adalah saluran distribusi. Distribusi langsung, distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Distribusi semi langsung. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Dan yang berikutnya, distribusi tidak langsung. Sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, makelar, atau komisioner. Dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara, contohnya PT Pertamina menyalurkan. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kita jalani. Fungsinya yaitu menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama, rumah tangga konsumen.
Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga permintahan. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Yang pertama, kita bahas rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa, sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Dalam kegiatan perekonomian, pihak konsumen meliputi peran antara lain sebagai pemakai barang atau barang yang dihasilkan oleh produsen, menyediakan faktor-faktor produksi, dapat mengharumkan kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka melindungi konsumen, memperlancar peredaman atau perubahan barang dan jasa, dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi antara dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan lampa. Kita bahas yang kedua, rumah tangga produsen. Sebagai perilaku ekonomi, kelompok rumah tangga produksi berperan melakukan kegiatan-kegiatan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil barang. Yang kedua, sebagai penghasil atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga, dapat mengubah kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Yang keempat, memperlancar pembayaran bangunan atau jasa dibutuhkan konsumen. Yang kelima, dapat meningkatkan produksi domestik bruto sehingga akan menghilangkan kemakmuran bangsa. Yang keenam, sebagai pihak yang dapat meningkatkan informasi-informasi di bidang produksi barang atau jasa. Yang ketujuh, melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, yang ketiga, kita akan membahas tentang rumah tangga pemerintahan. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kebijakan di bidang ekonomi guna menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kebijakannya visual, kebijakan moral, dan kebijakan keuangan internasional. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, di sini ada menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, memperlancarkan penerimaan negara untuk membeli barang atau kebutuhan pemerintah, meminjamkan uang dari luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Dan yang kelima, menyediakan kebutuhan uang kredit bagi masyarakat.